Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pelatihan mandiri dengan topik profil pelajar Pancasila. Masuki materi elemen refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemampuan untuk merefleksikan pengalaman kebinekaan membuat pelajar bisa terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Kali ini kita akan mengulas elemen ketiga dari dimensi berkebinekaan global, yaitu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Coba lihat anggota tim lainnya. Ada juga pemain yang tubuhnya pendek dan berkulit gelap. Emang dia bisa loncat setinggi temannya tadi? Dalam sebuah tim, bentuk fisik tidak harus sama loh. Coba lihat anggota tim lainnya. Oh iya, gak semua sama ya ayah. Lihat, ada yang menggunakan hijab. Bukannya untuk menjadi tim yang kompak, semua harus serba sama ya ayah. Dalam sebuah tim, setiap orang mempunyai perannya masing-masing. Setiap peran membutuhkan keterampilan yang berbeda. Sehingga, bagaimanapun bentuk fisik tubuhnya, yang penting adalah kemampuanmu untuk bermain dan bekerja sama dengan orang lain. Wah, kebetulan minggu depan ada seleksi tim sepak bola di sekolah. Berarti, kita tidak boleh membeda-bedakan ya ayah. Asal mempunyai keterampilan yang baik. Bukan begitu kan ayah? Ibu dan Bapak Guru, setelah belajar tentang mengenal dan menghargai budaya dan komunikasi dan interaksi antar budaya, kita melanjutkan ke elemen berikutnya, yaitu refleksi dari semua pengalaman tersebut. Refleksi tentang keberagaman atau kebinekaan itu penting. Kebinekaan tidak boleh menjadi hambatan dalam pergaulan. Dalam video pertandingan voli tadi misalnya, bentuk fisik serta latar belakang agama atau suku setiap anggota tim berbeda. Perbedaan itu tidak menjadi penghalang karena setiap anggota tim sudah diatur perannya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menjadi tim yang solid dan mampu mengupayakan kemenangan. Elemen refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan terdiri dari 3 subelemen. Mari kita bahas satu persatu beserta alur perkembangan pada setiap jenjang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so
remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Murid-murid dapat menghilangkan stereotip dan prasangka serta menyelaraskan perbedaan budaya. Inilah dua sub-elemen selanjutnya. Dua sub-elemen ini berkaitan dengan kemampuan murid untuk bernalar kritis. Dengan bernalar kritis, murid mampu berpikir secara adil dan terbuka, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan data dan fakta. Selain itu, nantinya murid tidak terjebak pada stereotip dan prasangka, serta dapat menyelaraskan perbedaan yang ada. Lalu, bagaimana alur perkembangan sub-elemen menghilangkan stereotip dan prasangka pada setiap jenjang? Pada jenjang PAUD, murid diharapkan dapat mengenali orang-orang di sekitarnya berdasarkan ciri-ciri atau atribut tertentu. Misalnya, dengan menyebutkan bagaimana perawakan ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Walaupun setiap orang berbeda, semua saling menyayangi dan hidup rukun bersama. Pada jenjang SD, murid diharapkan dapat mengenali perbedaan setiap orang atau kelompok dan menganggapnya sebagai kewajaran. Dengan mengenali perbedaan, murid dapat terhindar dari stereotip dan prasangka yang dimilikinya tentang orang atau kelompok di sekitarnya. Pada jenjang SMP, murid diharapkan dapat mengkonfirmasi, mengklarifikasi, dan menunjukkan sikap menolak stereotip serta prasangka tentang gambaran identitas kelompok dan suku bangsa. Pada jenjang SMA, murid diharapkan dapat mengkritik dan menolak stereotip serta prasangka tentang gambaran identitas kelompok dan suku bangsa, serta berinisiatif mengajak orang lain untuk menolak stereotip dan prasangka. Sub-elemen ketiga, menyelaraskan perbedaan budaya. Pada jenjang PAUD, murid diharapkan dapat mengetahui adanya budaya yang berbeda di lingkungan sekitar. Kita dapat mendongeng cerita rakyat Indonesia dan menunjukkan perbedaan budaya yang ada. Pada jenjang SD, murid diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan budaya yang konkret di sekitarnya. Tujuannya, murid mengetahui bahwa perbedaan budaya dapat mempengaruhi pemahaman antar individu, sehingga saat terjadi permasalahan dapat diselesaikan dengan mencari titik temu bersama. Kita dapat mengatur skenario dengan topik perbedaan budaya yang nantinya dimainkan oleh murid melalui kegiatan bermain peran. Murid diminta untuk memperagakan situasi dan menjawab tantangan yang diberikan. Pada jenjang SMP, murid diharapkan dapat mengidentifikasi dan menyampaikan isu-isu tentang penghargaan terhadap keberagaman dan kesetaraan budaya. Kita dapat meminta murid untuk mengobservasi berita atau liputan media tentang keberagaman dan kesetaraan budaya. Misalnya, acara cerdas cermat atau kuis yang diikuti oleh pelajar, pertunjukan budaya, film, dan sebagainya. Apa saja hal menarik yang ditemukan? Pada jenjang SMA, murid diharapkan dapat mengetahui tantangan dan keuntungan hidup dalam keberagaman budaya, serta memahami pentingnya kerukunan antar budaya dalam kehidupan. Kita dapat memandu murid-murid untuk berefleksi, apa pengalaman yang paling berkesan seumur hidup terkait perbedaan budaya? Murid-murid dapat mengekspresikan kisahnya melalui berbagai media, seperti puisi, video, foto, dan sebagainya untuk dibagikan kepada teman-temannya. Ibu dan Bapak Guru, sebagai pelajar Indonesia, murid harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara multikultural, multietnis, dan multiagama atau kepercayaan. Sebagai bangsa yang beragam, murid-murid tentu memiliki pengalaman berharga dalam kebinekaan. Pengalaman kebinekaan harus dimaknai secara reflektif agar tidak terjebak pada prasangka dan stereotip terhadap perbedaan budaya. Selain itu, diperlukan sikap empati
di mana kita menghargai keunikan atau perbedaan setiap orang. Pada akhirnya, walaupun berbeda, kita dapat hidup berdampingan dan harmoni sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yuk kita praktekkan dalam pembelajaran di sekolah. Salam dan bahagia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.